Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, keluarga besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu, lahirlah seorang pemimpin yang dibesarkan tanpa pernah melihat wajah bapaknya. Bersama ibunya hanya 4 tahun lebih. Kemudian dibesarkan oleh kakeknya. Hidup dalam tekanan, diserang secara fisik dan mental, diteror, dihina, dan yang menghinanya bukan orang lain semata, tapi keluarganya sendiri. Tapi alhamdulillah, dalam keterbatasan itu, dalam tekanan yang luar biasa itu, tanpa memasang baliho, tanpa membentuk tim sukses, tanpa ada money politik, tanpa pencitraan di media, alhamdulillah berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Salah satu pengakuan mereka yang tidak menjadi umatnya, ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia. Yang menulis buku ini non-muslim, tapi siapa yang ditempatkan menjadi ranking pertama di antara 100 tokoh dunia tersebut? Dialah manusia pilihan ini, yang kita rayakan maulidnya kali ini, yang kita peringati tahun kelahirannya kali ini. Siapa gerangan? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih mencintainya, meskipun kadangkala kita tidak tahu sejarah hidupnya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, keluarga Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, mari kita lihat, meneladani Nabi. Bagaimana kita mau meneladani Nabi? Sejarah tidak kita tahu. Coba tanya anak-anak kita di rumah. Adik-adik sekalian, kenapa tahun kelahirannya Nabi disebut tahun gajah? Ayo, banyak yang tidak tahu kan? Jangankan anaknya, orang tuanya sendiri tidak tahu. Ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa katanya mama? Karena bukan tahun kambing, nak. Balik tanya ke bapaknya, "Pak, kenapa disebut tahun gajah?" Apa dia bilang? "Kenapa saya kau tanya? Apa gunamu sekolah?" Karena dia juga tidak tahu. Kalau saya dulu, cepat sekali saya tahu sejarah Nabi. Kenapa? Karena orang tua saya memperkenalkan sejarah Nabi. Nah, Nabi kalau makan begini. Nah, Nabi kalau tidur begini. Nah, Nabi kalau kencing begini. Dari kecil kita sudah diajarkan. Bahkan ibu saya di kampung memperkenalkan sejarah Nabi melalui lagu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pasti banyak yang ingat lagu ini. Saya waktu kecil diajarkan, ibu saya itu sambil di dapur sambil menyanyi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah,
Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Dia sambung lagi lagunya. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa Nabi terakhir, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa namanya, Mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Tangerang atau di Banten? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Lanjut lagi. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat, Mak? Pak Presiden atau Pak Menteri? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Subhanallah, itu lagu-lagu kita dulu waktu kita kecil. Dari sebait lagu ini kita bisa tahu informasi soal Nabi. Nabi lahir pada zaman apa? Zaman jahiliyah, bukan zaman batu. Zaman jahiliyah. Kemudian dari lagu ini kita tahu apa tugasnya menjadi nabi dan rasul. Kita tahu siapa nabi terakhir. Kita tahu siapa ibunya, siapa bapaknya, di mana tinggal. Bahkan dalam sebait lagu ini ada pendidikan akidah di dalamnya. Apa itu? Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu waktu saya kecil. Maka dari lagu itu kita bisa tahu sejarah hidup Nabi. Kalau anak saya sekarang, saya perkenalkan sejarah Nabi dengan lagu. Ada lagunya Ecek di rumah anak saya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, bapaknya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Nah ini alhamdulillah dari sebait lagu kita bisa tahu sejarah kehidupan Nabi. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Jadi yang pertama kita harus lakukan kalau kita cinta kepada Nabi, ayo pelajari sisi kehidupan Nabi. Setelah kita tahu barulah kita contoh. Maka kalau bapak mau punya makna hikmah yang kita dapat pada kali ini, pulang nanti ini ayo beli sejarah atau sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau kita cinta kepada Rasulullah karena waktu yang sangat terbatas, bagaimana wujudnya lagi? Nah, minimal kalau kita cinta kepada Rasulullah, yang pertama harus banyak menyebut-nyebut namanya. Saya biasa orang kalau ada orang kita cinta, wah sering-sering kita sebut namanya. Bahkan kita tulis namanya di dinding. Bahkan handphone kita kadang-kala fotonya di situ, kadang-kala namanya kita pakai. Kalau orang kita cinta. Maka kalau cinta kepada Rasulullah, wujud konkretnya setelah pelajari sisi kehidupannya, yang kedua banyak menyebut namanya. Banyak menyebut nama. Bagaimana menyebut namanya Rasulullah? Dialah dengan cara apa? Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saudaraku, ketika Allah puasa, Allah perintah kita puasa, Allah tidak menunaikan ibadah puasa. Ketika Allah perintah kita haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Ketika Allah perintah kita zakat, Allah tidak mau memerintahkan kita, Allah tidak kita lihat membayar zakat. Tapi ketika Allah perintah kita bersalawat, dengar firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka kalau cinta kepada Nabi, ayo galakkan salawat kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah menjelaskan, orang yang malas berselawat, sepelit-pelit umatku di antara kalian, kalau orang di kampungku bilang seke, sepelit-pelit umatku di antara kalian adalah apabila dia dengar namaku disebut, lalu dia tidak berselawat kepada aku. Nah, maka
Ibu-ibu coba diamalkan ini. Bapak-bapak di rumah kita amalkan ini salawat. Ibu-ibu sambil cuci piring salawat. Salatullah, salamullah. Didengar suaminya yang lagi bersihkan kendaraan, dia sambung. Ala toha rasulillah. Didengar anaknya yang lagi belajar virtual. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Dia dengar mertuanya teriak semua. Salatullah, salamullah. Ini kalau cinta kepada Rasul banyak berselawat. Bahkan selawat itu sangat dianjurkan, sehingga Jumat salah satu amalan yang diperintahkan agama kita memperbanyak menyebut Rasulullah, yaitu dengan cara bersalawat. Boleh salawat yang panjang, boleh salawat yang pendek, boleh salawat yang sahdu. Ya Nabi salam, alaika ya Rasul salam, salam alaika ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Satu, belajar di sisi kehidupan Nabi. Dua, banyak menyebut Nabi. Dan yang ketiga, kalau kita cinta dan ingin meneladani, ingin menyayangi Rasulullah Muhammad SAW, adalah meneladani Rasulullah, mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah yang berat-berat saja dulu, yang sederhana saja dulu. Rasulullah mengajarkan, beliau setiap memulai pasti dengan mengucapkan basmalah dan mengakhirinya dengan hamdalah. Ayo kita amalkan kalau kita cinta kepada Rasulullah. Kunci mobil, bismillahirrahmanirrahim. Start. Matikan mobil, pencet alhamdulillahirabbil alamin. Pakai baju, apa duluan? Nabi pakai baju kanan duluan, sambil bismillahirrahmanirrahim, kanan duluan. Buka baju kiri duluan ketika dilepas, lalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Coba mulai dari yang sederhana. Makan, kata Nabi, makanlah engkau setelah betul-betul lapar, dan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita praktekkan berhenti sebelum kekenyangan betul, ya. Rasulullah itu berhenti sebelum kenyang, makan setelah betul-betul lapar. Jadi kita kan beda sedikit sebenarnya kita dengan Nabi, ya. Kalau Nabi itu sedikit makannya, banyak ibadahnya. Kalau kita sedikit-sedikit makan, ya. Nabi itu sedikit tidurnya, banyak ibadahnya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, beda sedikit saja, ya. Bapak, saudara-saudara sekalian, cinta kepada Rasulullah dengan cara apa? Meneladani Rasulullah, mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kalau cinta kepada Rasulullah, maka dengan cara apa? Dengan cara memelihara warisannya. Apa warisan Rasulullah? Bukan emas berlian, bukan gedung mewah, tapi warisan Rasulullah, al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Karenanya, kalau cinta kepada Nabi, jangan musuhi ulama. Cinta kepada Rasul, maka pelihara ulama. Karena kita bisa tahu halal haram, kita bisa tahu cara berpuasa, kita paham cara wudhu, kita paham salat-salat itu bukan karena diajar oleh menteri, bukan diajar oleh presiden, tapi diajar oleh ulama. Maka cintai ulama. Cara mencintai ulama, ada rezeki berlebih, kita belikanlah keperluan hidupnya. Cinta kepada ulama adalah bagian cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saudaraku, suatu kali Nabi menceritakan, ketika pintu surga ingin ditutup untuk selama-lamanya, dan pintu neraka ditutup untuk selama-lamanya, yang artinya penghuni surga dan neraka sudah abadi. Tidak ada lagi perpindahan dari surga ke neraka, dari neraka ke surga. Tidak ada lagi perpindahan. Abadi sudah di dalam neraka ketika ditutup. Begitu mau ditutup pintu neraka, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat penjaga neraka, "Wahai malaikatku, jangan dulu kau tutup itu pintu neraka. Ambil satu orang hambaku di dalam situ. Masih ada satu manusia yang baik, bawa naik dia, masukkan ke dalam surga."
Kata malaikat, sudah tidak ada ya Allah, semua orang bejat di dalam ini. Allah berfirman, saya lebih tahu dari kalian. Akhirnya turun dalam malaikat mencari manusia yang dimaksud ini. Setengah mati juga carinya. Kenapa? Ini barang rongsokan. Bawa belur semua dicari. Cari. Ternyata ketemu. Ada manusia yang ada cahaya di dalam dirinya. Lalu malaikat bertanya kepada manusia ini, wahai fulan, apa yang pernah kulakukan? Apa kebaikan yang pernah kulakukan sehingga engkau batal penghuni neraka yang abadi, kau akan diangkat masuk surga sekarang? Kata orang ini, tidak ada. Kau ingatlah, pasti ada. Tidak ada. Ingat punya ingat. Oh, ada yang saya ingat. Apa? Saya pernah bersahabat dengan sahabatnya ulama. Bersahabat dengan sahabatnya ulama, alhamdulillah, batal abadi dalam neraka, diangkat masuk ke dalam surga. Cintai ulama adalah salah satu bentuk keteladanan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak mencintai pribadi dasatnya, tidak menyayangi pribadi dasat latifnya, tapi mencintai ilmu-ilmu yang dimilikinya. Bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu juga yang membatasi kita. Akhirnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu terdapat contoh teladan buat kita semua. Apapun profesi kita, siapapun jati diri kita, ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Maka mari mencintainya dengan cara apa? Mulai belajar tentang sisi kehidupan Rasulullah. Gali dan cari informasi sebanyak-banyaknya tentang Rasulullah. Yang kedua, mari mencintai Rasulullah dengan banyak menyebut namanya, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, teladani dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kayak kecil-kecil. Dan yang keempat, cintailah pewarisnya, yaitu para ulama. Agar ilmu kita ini bermanfaat, mari saya mengajak kita untuk berdoa semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita dengar pada kali ini, mendapat manfaat dan berkah dalam kehidupan sehari-hari. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan subscribe, like, dan share